Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan panduan penulisan soal HOTS bagian yang kedua pada mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama. Khusus disajikan buat Bapak Ibu guru untuk menambah khasanah dalam menyusun penulisan soal HOTS. Semoga bisa disimak dari awal hingga akhir dan mudah untuk bisa dipahami. Tentu semakin terampil Bapak Ibu dalam menulis soal HOTS ya. Oke. Prinsip penulisan soal HOTS yang pertama, diharapkan soal HOTS itu menggunakan stimulus ya. Yang mana nanti stimulusnya dapat berupa teks, gambar, skenario, tabel, grafik, wacana, dialog, video, atau masalah. Tentu ini yang membedakan nanti soal HOTS dengan soal yang biasa ya. Kemudian yang kedua, menggunakan konteks kekinian atau konteks yang baru agar peserta yang akan berinteraksi dengan soal kita itu mendapatkan wawasan yang kekinian ya. Dan tentunya menggunakan atau menagihkan proses berpikir tingkat tinggi atau penalaran ya. Jadi prinsip ini yang mesti harus dipahami ya, menggunakan stimulus, menggunakan konteks kekinian atau konteks yang baru dan menagihkan proses berpikir tingkat tinggi ya. Oke, berkenaan dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir, di sini akan kita sajikan untuk bisa dibedakan antara tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir ya. Nanti arah vertikal ini kaitan dengan tahapan atau leveling dari proses berpikir ya, mulai dari level 1 mengingat, level 2 menerapkan atau aplikasi, dan level 3 berpikir tingkat tinggi atau penalaran ya. Sementara nanti yang arah ke horizontal ini adalah tingkat kesulitan, mulai dari yang mudah dan sulit ya. Oke, sebagai contoh proses berpikir level 1 mengingat dengan tingkat kesulitan mudah, sebagai contoh pertanyaannya misalkan siapakah nama presiden pertama negara Republik Indonesia ya. Jadi pertanyaan yang mengandung kata siapa, di mana, kapan itu menanyakan proses berpikir level 1 ya. Karena di sini sudah hal yang umum khusus mungkin untuk peserta yang berasal dari Indonesia tentu bisa menjawab dengan mudah ya, nama presiden pertama negara Republik Indonesia. Apakah ada proses berpikir level 1 mengingat yang sulit? Nah ini contohnya. Siapakah presiden Republik Indonesia yang membuka konferensi non-blok ke-16? Tentu pertanyaan siapakah ya, itu level mengingat. Tapi karena yang ditanyakan adalah suatu hal yang mungkin jarang kita temui, menjadi pertanyaan yang sulit. Nah ini contoh proses berpikirnya level 1 tapi tingkat kesulitannya masuk kategori sulit ya. Oke, berikutnya contoh level menerapkan mudah. Nah ini Andi berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 28 meter kali 15 meter. Berapa total jarak yang ditempuh Andi setelah mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali? Jadi ini adalah aplikasi dari keliling persegi panjang ya, sehingga nanti cukup mudah untuk bisa diselesaikan. Tapi kalau disajikan dalam bentuk seperti ini, nah, nanti dipadukan dengan ada biaya pemagaran, kemudian ada diskon. Tentu ini levelnya level menerapkan tapi relatif sulit ya, karena kalau satu bagian saja kurang dipahami, tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri atau sulit ya. Oke, sekarang untuk level berpikir tingkat tinggi atau penalaran ya. Contohnya yang mudah, mengapa Sari meminjamkan buku kepada Dini meskipun dia mengetahui bahwa Dinilah yang menyebabkan dia celaka?
Jadi kata tanya mengapa ini menagihkan level berpikir penalaran ya. Tapi mungkin karena konteksnya bisa dikenali permasalahannya, tentu mungkin menjawabnya relatif mudah ya. Beda dengan level penalaran yang sulit ya. Bagaimana? Nah, tentu ini adalah level berpikir tingkat tinggi. Nah, keputusan yang diambil oleh Sinta, apa yang mendasari keputusannya? Tunjukkan bagian teks yang mendukung hal tersebut. Nah, tentu ini nanti mengevaluasi dari suatu teks ya. Nah, ini termasuk levelnya penalaran, tapi dan tingkat berpikirnya adalah sulit ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana langkah dalam penulisan soal HOTS? Nah, itu yang pertama, kita menentukan kompetensi dasar dan materi yang akan dinilai. Tentu kompetensi dasar yang kalau kita amati kata kerja operasionalnya memang bisa disajikan dalam bentuk soal HOTS ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menyusun kisi-kisi. Nah, seperti tahapan dalam menyusun atau membuat soal ya, maka tahapan kisi-kisi harus kita lakukan, di mana nanti diantaranya adalah merumuskan indikator soal. Tentu nanti di sini perlu ada stimulus, bagaimana disebutkan di sebelumnya. Jadi soal HOTS itu menyarankan untuk adanya stimulus, konteks kekinian atau baru, mengandung proses berpikir tingkat tinggi. Kemudian kita harus bisa menuliskan soal itu sesuai dengan kaidah penulisan soal yang meliputi materi, konstruksi, dan bahasa. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih kesulitan terhadap kaidah penulisan soal ini, nanti bisa disimak di video khusus berkenaan dengan kaidah penulisan soal terkait materi, konstruksi maupun bahasa ya. Oke. Nah, sekarang contoh soal HOTS untuk mata pelajaran matematika di kelas 7 ya. Perhatikan indikator soal yang diberikan. Diberikan gambar papan sasaran panah. Nah, berarti ini stimulusnya nanti ya. Ini tentu bidangnya adalah di bidang olahraga. Oke. Yang terdiri atas 5 lingkaran warna beserta skornya dan 2 orang atlet berlomba memperebutkan juara. Peserta didik dapat menentukan kondisi sehingga atlet peringkat kedua bisa menjadi juara. Levelnya adalah penalaran. Nah, ini kalau disajikan soalnya seperti ini ya. Oke, tentu konteks dari soal ini ya kekinian ya, relevan. Nah, tentu dalam bidang olahraga ya, khususnya bidang olahraga panahan yang di Indonesia cukup populer karena pernah pertama kali meraih medali perak di ajang Olimpiade. Pertama kali mendapatkan medali ya. Oke, dari sajian pertandingan olahraga panahan, skor diperoleh dihitung berdasarkan sasaran seperti pada gambar ya. Ini sajiannya. Jadi setelah 9 kali itu anak panahnya sesuai dengan tabel ya. Pada babak final, Tono dan Sahrul diberi kesempatan memanah 10 kali dan setelah memanah 9 kali diperoleh hasil seperti pada tabel ya. Pertanyaannya, Sahrul bertanya kepada Andri, temannya yang dikenal pintar, bagaimana agar dapat memenangkan pertandingan pada kesempatan memanah ke-10. Bila Andri dapat memberi pernyataan yang benar, manakah pernyataan tersebut? Nah, tentu kalau diperhatikan, ini jawaban A, B, C, D, keempatnya perlu ada kajian dan analisis sehingga nanti sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kita temukan jawabannya adalah yang B. Sehingga kemungkinan-kemungkinan dari hasil pertandingan itu kita uji di masing-masing ini ya. Oke. Contoh soal yang kedua di kelas 8 ya. Perhatikan indikator soalnya. Diberikan stimulus berkenaan dengan pembelian beberapa barang dengan harga tertentu dengan berbagai jenis potongan atau diskon. Peserta didik dapat melakukan analisis dan perbandingan untuk menentukan jenis barang potongan yang dipilih. Levelnya ya karena HOTS tentunya merupakan bentuk penalaran ya, level kognitifnya. Soalnya pilihan ganda. Oke. Perhatikan pada suatu siang Ani dan ketiga temannya, berarti ada 4 orang ya, sedang merencanakan membeli menu makanan siang mereka melalui aplikasi pemesanan online. Nah, tentu ini kekinian sekali ya dengan menggunakan aplikasi.
Menu yang mungkin akan dipilih sebagaimana di sini ya. Ada mie goreng, ada bakso, kemudian untuk menghemat pengeluaran, Ani ingin memanfaatkan kupon potongan harga yang ia miliki. Ada 2 kupon sebagaimana pada gambar. Kupon 1 ini potongan 40% maksimum senilai 15.000 dengan minimal pembelian 40.000. Kupon yang kedua potongan 30% dengan minimal pembelian 25.000, kemudian minimal pembelian 60.000. Nah, dengan ketentuan kupon hanya boleh dipakai salah satu saja, jenis makanan dan kupon manakah yang nanti sebaiknya dipilih Ani beserta temannya, tentu untuk mendapatkan penghematan ya. Nah, sekali lagi, untuk bisa memilih A, B, C, D, maka masing-masing perlu dianalisis. Nah, di sinilah letak proses peserta didik harus menalar ya, harus menganalisis satu persatu, kemudian memilih jawaban yang tepat, yaitu nanti di jawaban B. Oke, semoga bisa menambah khasanah buat Bapak Ibu dalam penulisan soal HOTS khususnya di materi matematika di SMP. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.